Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang buruknya sinyal telepon di kos Katalea. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vidya Tufadia beserta rekan saya bernama Siti Aisyah dan Putih Maitza. Internet telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern. Internet meyakinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia, mengakses informasi dan melakukan transaksi bisnis. Namun, tidak semua orang memiliki akses internet. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan komunikasi yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga sosial budaya. Sinyal buruk dalam jaringan telekomunikasi bisa diakibatkan oleh berbagai faktor, di antaranya 1. Jarak dari sumber sinyal, 2. Gangguan fisik, 3. Kepadatan pengguna, 4. Gangguan elektronik, dan 5. Gangguan jaringan atau pemeliharaan. Faktor yang pertama yaitu jarak dari sumber sinyal. Semakin jauh perangkat dari menara atau titik akses sinyal seperti pemancar seluler, semakin lemah sinyal yang diterima. Ini seringkali terjadi di daerah dengan infrastruktur komunikasi yang kurang baik. Selanjutnya, gangguan fisik. Bangunan, tembok tebal, dan struktur fisik lainnya dapat merendam atau memblokir sinyal. Selain itu, kondisi cuaca seperti badai atau hujan deras dapat mempengaruhi kualitas sinyal. Selanjutnya, kepadatan pengguna. Banyaknya orang yang menggunakan jaringan di satu area atau pada satu waktu tertentu dapat membebani kapasitas jaringan, menyebabkan sinyal melemah untuk setiap pengguna. Gangguan elektronik. Sinyal dapat terganggu oleh perangkat elektronik lain di sekitarnya, seperti microwave, perangkat Bluetooth, atau perangkat lain yang mengirimkan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, gangguan jaringan atau pemeliharaan. Terjadinya gangguan pada infrastruktur jaringan atau proses pemeliharaan atau perbaikan sistem jaringan dapat sementara mengganggu kualitas sinyal. Dampak pada perkembangan masyarakat. Yang pertama, keterbatasan komunikasi. Sinyal yang buruk menghambat komunikasi antar individu. Hal ini dapat mengganggu pertukaran informasi penting, koordinasi kegiatan, dan interaksi sosial yang efisien. Yang kedua, akses terbatas ke layanan penting. Masyarakat bisa kesulitan mengakses layanan kesehatan, keamanan, dan informasi penting jika komunikasi telepon terganggu oleh sinyal yang lemah. Yang ketiga, keterbatasan darurat. Dalam situasi darurat, akses terdapat bantuan darurat atau informasi kritis bisa terhambat jika sinyal telepon tidak memadai. Selanjutnya, dampak dalam segi ekonomi. Yang pertama, penghambatan bisnis transaksi. Sinyal telepon yang buruk bisa mengganggu komunikasi bisnis, memperlambat transaksi, dan menghambat pertumbuhan bisnis. Hal ini dapat memengaruhi produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, keterbatasan akses e-commerce. Koneksi yang buruk bisa menghambat pertumbuhan e-commerce, mengurangi akses pelanggan, dan menghambat pengembangan bisnis online. Selanjutnya ada dampak dalam segi pendidikan. Yang pertama, perkuliahan jarak jauh yang terhambat. Di masa pandemi atau dalam situasi pembelajaran jarak jauh, sinyal yang buruk dapat mengganggu akses mahasiswa terhadap pembelajaran online. Hal ini bisa menghambat akses ke materi pembelajaran dan interaksi dengan dosen. Yang kedua, keterbatasan kolaborasi dan pembelajaran interaktif. Sinyal yang buruk menghambat akses ke platform pendidikan online dan mengganggu proses pembelajaran interaktif baik antar mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Solusinya yang pertama, peningkatan infrastruktur. Meningkatkan jumlah menara sinyal atau titik akses terutama di daerah yang memiliki cakupan yang lemah bisa membantu memperluas jangkauan sinyal dan meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, pemeliharaan rutin. Pemeliharaan teratur pada perangkat keras dan perangkat lunak jaringan telekomunikasi diperlukan untuk memastikan bahwa semua komponen jaringan berfungsi dengan baik dan optimal. Yang ketiga, teknologi penguat sinyal. Pemasangan penguat sinyal atau repeater di area yang memiliki sinyal yang lemah bisa membantu memperkuat sinyal di lokasi tertentu, meningkatkan kualitas sinyal di daerah tersebut. Yang keempat yaitu optimasi frekuensi. Melakukan optimasi pada penggunaan frekuensi sinyal untuk memastikan bahwa frekuensi yang digunakan tidak terlalu padat dan optimal untuk cakupan yang lebih luas. Yang kelima, pengelolaan kepadatan pengguna. Mengelola jumlah pengguna di suatu area atau pada suatu
waktu tertentu bisa membantu mengurangi beban pada jaringan, memungkinkan setiap pengguna untuk mendapatkan akses yang lebih baik. Yang keenam, teknologi canggih. Penggunaan teknologi terbaru seperti MIMO atau multiple input, multiple output, atau teknologi pengkodaan yang lebih canggih bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas sinyal. Yang terakhir yaitu kolaborasi dan investasi. Kerjasama antara penyedia layanan telekomunikasi dengan pemerintah atau badan lainnya untuk menginvestasikan dana pada infrastruktur yang lebih baik adalah langkah yang penting dalam memperbaiki kualitas layanan telekomunikasi secara keseluruhan. Langkah-langkah dari solusi permasalahan peningkatan infrastruktur. Yang pertama, analisis cakupan sinyal. Langkah pertama adalah melakukan analisis cakupan sinyal untuk mengetahui area-area yang memiliki cakupan sinyal yang lemah atau tidak ada sama sekali. Analisis cakupan sinyal dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat khusus atau dengan mengandalkan data dari pengguna. Yang kedua, penentuan lokasi menara sinyal atau titik akses baru. Langkah selanjutnya adalah menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan menara sinyal atau titik akses baru. Lokasi yang tepat adalah lokasi yang dapat memberikan cakupan sinyal yang luas dan optimal. Yang ketiga yaitu pembangunan menara sinyal atau titik akses baru. Langkah terakhir yaitu membangun menara sinyal atau titik akses baru di lokasi yang telah ditentukan. Pembangunan menara sinyal atau titik akses baru dapat dilakukan oleh penyedia layanan telekomunikasi atau oleh pemerintah. Berikut merupakan contoh perhitungan biaya pembangunan menara sinyal dilansir dari website sumber dipercaya. Langkah dari solusi permasalahan pemeliharaan rutin. Yang pertama, pemeriksaan perangkat keras dan perangkat lunak. Petugas pemeliharaan perlu memeriksa perangkat keras dan perangkat lunak jaringan telekomunikasi secara rutin untuk memastikan bahwa semua komponen jaringan berfungsi dengan baik dan optimal. Pemeriksaan dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan perangkat khusus. Yang kedua, optimasi konfigurasi jaringan. Petugas pemelihara juga perlu melakukan optimasi konfigurasi jaringan untuk memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan efisien dan optimal. Optimasi konfigurasi jaringan dapat dilakukan dengan menyesuaikan pengaturan jaringan seperti frekuensi sinyal, daya sinyal, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah-langkah dari solusi permasalahan teknologi penguat sinyal. Pertama, menentukan lokasi penguat sinyal. Langkah pertama adalah menentukan lokasi yang tepat untuk pemasangan penguat sinyal. Lokasi yang tepat adalah lokasi yang memiliki sinyal yang lemah. Kedua, pemasangan penguat sinyal. Langkah selanjutnya adalah memasang penguat sinyal di lokasi yang telah ditentukan. Pemasangan penguat sinyal dapat dilakukan oleh penyedia layanan telekomunikasi atau oleh pengguna sendiri. Berikut perhitungan biaya yang kita ambil dari Shopee. Selanjutnya, langkah-langkah dari solusi permasalahan optimasi frekuensi. Itu pertama, analisis penggunaan frekuensi. Langkah pertama adalah melakukan analisis penggunaan frekuensi untuk mengetahui frekuensi yang paling optimal untuk cakupan yang lebih luas. Analisis penggunaan frekuensi dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat khusus atau dengan mengandalkan data dari pengguna. Kedua, realokasi frekuensi. Jika diperlukan, penyedia layanan telekomunikasi dapat melakukan realokasi frekuensi untuk meningkatkan cakupan sinyal. Realokasi frekuensi dapat dilakukan dengan mengganti frekuensi yang digunakan oleh jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, langkah-langkah dari solusi permasalahan pengelolaan kepadatan pengguna. Yang pertama, analisis kepadatan pengguna. Langkah pertama adalah melakukan analisis kepadatan pengguna untuk mengetahui area-area yang memiliki kepadatan pengguna yang tinggi. Analisis kepadatan pengguna dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat khusus atau dengan mengandalkan data diri pengguna. Kedua, pengelolaan beban jaringan. Jika diperlukan, penyedia layanan telekomunikasi dapat melakukan pengelolaan beban jaringan untuk mengurangi beban pada jaringan di area yang memiliki kepadatan pengguna yang tinggi. Pengelolaan beban jaringan dapat dilakukan dengan membatasi jumlah pengguna yang dapat mengakses jaringan pada saat bersamaan. Selanjutnya, langkah-langkah dari solusi permasalahan teknologi yang canggih. Pertama, pemilihan teknologi yang tepat. Penyedia layanan telekomunikasi perlu memilih teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Teknologi yang tepat adalah teknologi yang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pengguna. Kedua, implementasi teknologi. Penyedia layanan telekomunikasi perlu mengimplementasikan teknologi yang dipilih secara tepat. Implementasi teknologi yang tepat dapat memastikan bahwa teknologi dapat berfungsi dengan baik dan optimal.
Selanjutnya, langkah-langkah dari solusi permasalahan kolaborasi dan investasi. Pertama, kerjasama antara pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi. Pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi perlu bekerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi secara keseluruhan. Kerjasama antara pemerintah dan penyedia layanan telekomunikasi dapat dilakukan dalam hal pembiayaan, regulasi, dan sebagainya. Kedua, investasi pada infrastruktur telekomunikasi. Penyedia layanan telekomunikasi perlu berinvestasi pada infrastruktur telekomunikasi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan telekomunikasi. Investasi pada infrastruktur telekomunikasi dapat dilakukan dalam bentuk pembangunan menara sinyal, titik akses, atau perangkat jaringan lainnya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.